Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi nabiyil 'ulum wal hikam, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang memasuki ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian semua, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan dan iblis takabur, merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pemuliaan Nabi Adam. Dimuliakannya Nabi Adam dengan diperintahkannya bersujud kepada Adam. Siapa yang diperintahkan? Para malaikat. Semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis ini termasuk makhluk yang diperintahkan untuk bersujud, dan mereka bukan dari jenis malaikat. Iblis ini bukan dari jenis malaikat. Dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Di sana dikatakan illa iblis, fasajadu illa iblis, bersujudlah para malaikat semuanya kecuali iblis. Kemudian Allah mengatakan karena dia adalah, maksudnya dia ini adalah iblis, minal jinni, dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin. Karena minal jinni, karena dia adalah, maksudnya iblis minal jinni, dari golongan jin. Fafasaqa, maka kemudian iblis ini mendurhakai an amri rabbihi, dari perintah Tuhannya. Jadi iblis ini adalah jin, golongan jin iblis itu, yang fasik, yang membangkang, yang durhaka terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jin itu sama dengan kita manusia, sama-sama diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya jelas ya, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku jadikan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'buduna, supaya mereka menyembah. Jadi jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jin itu sama dengan manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir itulah iblis.
Fafassaqa an amri rabbi. Maka di sini dikatakan wa kana minal kafirin. Dan jin itu, iblis itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dijelaskan dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat 50 tadi bahwa pada awalnya iblis ini telah diidentikan dengan perbuatan-perbuatan malaikat. Itu dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat 50 yang tadi itu. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Iblis ini mengkhianati asal kedudukannya. Jadi asal kedudukannya adalah setara dengan malaikat awalnya gitu. Iblis ini asal kedudukannya setara dengan malaikat, sehingga ia sama-sama terkena perintah untuk sujud kepada Adam. Nah, dengan pembangkangannya itu berarti ia telah berkhianat terhadap asal kedudukannya. Awalnya kedudukannya sama dengan malaikat, ibadah terus kerjaannya. Tapi pada saat Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam, malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Akhirnya iblis dianggap membangkang dari asal kedudukannya. Awalnya kedudukannya sama dengan malaikat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena awalnya itu sejajar kedudukannya dengan malaikat, dia terkena perintah bersama-sama dengan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga tafsir yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Sebelum iblis melakukan perbuatan maksiat, membangkang dari perintah Allah, dia itu termasuk dalam golongan malaikat, dan dia itu bernama Azazil. Azazil ini disebutkan di tafsir ini dalam Ibnu Katsir ini. Pendapat Ibnu Abbas bahwa iblis sebelum bermaksiat kepada Allah, dia termasuk golongan malaikat namanya Azazil, dan iblis termasuk golongan penduduk bumi, dan dia termasuk jenis malaikat yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dan paling banyak memiliki ilmu. Awalnya iblis itu jenis malaikat yang paling rajin beribadah dan paling banyak mempunyai ilmu. Ini disebutkan di sini, kata sahabat Ibnu Abbas. Nah, karena iblis ini awalnya merupakan malaikat yang paling rajin beribadah dan paling banyak ilmunya, akhirnya dia menyombongkan diri. Inilah yang mendorongnya untuk menyombongkan diri, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Adam. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda in amartu. Qala, Allah bertanya, ma mana'aka, apa yang mencegahmu, alla tasjuda, sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam. Al-A'raf ayat 12. Idh amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Apa jawab iblis? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, karena aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan aku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan Adam min tinin, dari tanah. Kayak ini kesombongan iblis di sini. Dia merasa rajin beribadah, dia merasa banyak ilmunya, lalu disuruh bersujud kepada Adam, dia gak mau. Makanya
supaya kita tidak dihukum oleh Allah sebagaimana iblis, jangan ada kesombongan dalam hati kita. Jangan sampai ada perasaan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kenapa saya harus menghormati dia? Aku kan lebih segalanya dari dia. Nah, itu penyakit warisan iblis. Jangan sampai ada perasaan saya lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan bersujud kepada Adam yang merupakan makhluk, bukan Tuhan. Padahal bersujud itu hanya boleh kepada Allah. Kenapa ini bersujud kepada makhluk? Penjelasannya begini. Ketaatan ditujukan kepada Allah dengan cara bersujud kepada Adam. Intinya adalah kita taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita harus melaksanakannya. Intinya itu. Sujudnya memang kepada Adam, tapi ketaatannya itu ditujukan kepada Allah. Bapak yang dirahmati Allah, terkait dengan menjalankan perintah Allah, dicontohkan oleh para nabi dan rasul, bahwa ketika ada perintah dari Allah, tugas kita menjalankan perintah itu tanpa perlu dipikir terlebih dahulu perintah itu masuk akal atau tidak. Seperti dicontohkan oleh para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya Ismail. Kalau kita pikir secara logika, tidak masuk akal. Bagaimana seorang ayah diperintahkan menyembelih anaknya? Tapi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang kelihatannya tidak masuk akal itu tetap dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Perintah itu disampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuka, bahwasanya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Dijawab oleh anaknya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi antara ayah dengan anak sama-sama taat kepada Allah. Perintah yang kelihatannya tidak masuk akal itu tetap dilaksanakan. Setelah perintah itu dilaksanakan, golok sudah nempel di leher. Wanadainahu, Allah memanggil Nabi Ibrahim, ayah Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim nengok. Ternyata kata Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim, kami telah tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Setelah nengok, sudah ada kambing besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim tahu kalau setelah perintah itu dilaksanakan akan ada kambing besar yang disiapkan oleh Allah? Apa Nabi Ibrahim tahu? Tidak. Yang diketahui oleh Nabi Ibrahim cuma satu, kalau ada perintah dari Allah, perintah itu harus dilaksanakan tanpa perlu banyak dipikir. Seperti itulah seharusnya jawaban kita orang-orang yang beriman. Seperti disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulih, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Rasul memberikan keputusan hukum di antara mereka, ayyaqulu, jawaban orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kembali ke masalah utamanya, iblis membangkang. Padahal kalau dia mengaku beriman kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia harus
itu konsekuensi orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar Allah dan kami taat. Itu jawaban orang beriman. Iblis tidak mau melakukannya. Makanya di sini dikatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk golongan orang-orang kafir. Baik, kembali ke masalah sujud kepada Adam. Bapak dia dirahmati Allah, sebelum datangnya syariat Islam, ya, sujud kepada manusia itu diperbolehkan sebelum Islam datang. Saya bacakan buktinya dalam surat Yusuf ayat 100. Itu dijelaskan di sini. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Saudara-saudaranya itu yang mencelakai Yusuf, yang melemparkan Yusuf ke dalam sumur, bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu, sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Penjelasannya dalam tafsir ini. Hal ini disyariatkan bagi umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW. Namun cara penghormatan seperti ini telah dihapuskan dalam agama kita. Jadi agama Islam ini dalam syariatnya ada yang masih mengadopsi atau mempertahankan syariat Nabi sebelumnya. Ada juga syariat Nabi sebelumnya itu dihapus, ada yang dipertahankan dan ada yang disempurnakan. Yang dihapus antaranya ini, menghormati manusia dengan cara bersujud. Ini dihapus dalam syariat Islam. Dulu sebelum syariat Islam itu boleh, seperti sujud kepada Nabi Yusuf ini diperbolehkan. Ya. Malaikat bersujud kepada Nabi Adam, ya, atas perintah Allah diperbolehkan. Karena ada yang menggugat, kok bersujud kepada makhluk? Ya. Dulu diperbolehkan. Setelah syariat Islam datang, dihapus. Tahunya dari mana? Kalimat selanjutnya. Hadis. Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa syariat bersujud, penghormatan, menghormati, bersujud ya, kepada manusia dihapus dalam syariat Islam. Ini disebutkan di sini. Aku pernah datang ke negeri Syam. Setibanya di sana, aku saksikan mereka bersujud kepada para pendeta dan pemuka agama mereka. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak dijadikan tempat bersujud. Maka beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, la, tidak. Lau kuntu amiran basyaran yahjudu li basyarin. Seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada orang lain, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha. Niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Jadi kata Rasulullah, kalau aku dibolehkan memerintahkan manusia bersujud kepada manusia yang lainnya, maka aku akan perintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Alasannya kenapa di sini? Min 'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, yang namanya bersujud itu ya, para ulama menafsirkannya berbeda. Sehingga zaman sekarang itu juga ada yang berbeda pendapat terkait dengan itu. Yang namanya bersujud itu, yang dianggap bersujud dan sujudnya sah, itu apabila menempelkan dahi ke tanah.
Ya, itu namanya bersujud yang sah. Makanya sholat kalau dahinya tidak nempel, itu bukan dinamakan sujud, sujudnya tidak sah. Ya. Jadi yang namanya sujud itu kalau dahi ditempelkan di lantai, itu namanya bersujud. Ya. Makanya ya, banyak ulama yang membolehkan ya, kita menghormati guru, menghormati orang tua, cium tangan sambil menunduk. Itu bukan bersujud, itu penghormatan. Ya, karena yang namanya sujud itu kalau menempelkan dahi, rukun sujud itu ada 7. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, dan dahi. Itu rukunnya sujud. Jadi kalau 7 rukun itu nempel, itu namanya bersujud. Jadi kalau cuma menunduk, salaman, cium tangan, gitu ya, itu belum bersujud, itu menghormati. Sekalipun ada yang ekstrim, sama sekali melarang, sampai kau nunduk-nunduk sama makhluk, gitu. Gak boleh, harus tegak. Gitu. Ada yang begitu. Padahal itu bukan bersujud, itu menghormati. Beda ya, bersujud dengan menghormati. Ya, sekalipun ada yang sama sekali nggak mau cium tangan, ya, dianggapnya berlebihan. Apalagi sampai munduk-munduk, itu ya dianggapnya berlebihan. Ya. Padahal yang namanya bersujud, ya, itu apabila menempelkan 7 anggota yang merupakan rukun dari sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itulah fikih, ya. Artinya fikih itu pemahaman. Jadi berpotensi ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi silakan sesuai dengan pendapat dan keyakinannya masing-masing, tapi untuk menjaga ya, apa namanya kerukunan, sebaiknya tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan. Ya. Yang salaman cium tangan monggo, yang tidak mau ya silakan. Yang penting jangan saling menyalahkan antara satu dengan lain, karena itu tafsir, ya, pemahaman. Ya. Bapak ini yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, di sini menjelaskan tentang kesombongan iblis yang tadi sudah kita singgung. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Qatadah berkata, musuh Allah yaitu iblis merasa iri kepada Nabi Adam karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa iblis, dan iblis diciptakan mimma rijim min nar, dari nyala api murni tanpa asap. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disampaikan kepadamu, yaitu dari tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari nyala api, ya, dan Adam diciptakan dari tanah. Bapak yang dirahmati Allah, karena kesombongan iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam itu, ya, ini menunjukkan bahwa dosa yang pertama kali terjadi, ya, adalah kesombongan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iblis, yang menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, beliau mengingatkan kita, hati-hati. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min kibrin, yang
yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi, tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekalipun hanya sebesar biji sawi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum orang yang tidak sholat atau tidak puasa itu berbeda-beda. Kalau ada orang tidak sholat, ditanya, dengan kau gak mau sholat kenapa? Dengan kesombongan, dengan pembangkangan dia mengatakan ngapain sholat? Sholat itu hanya untuk orang yang susah. Sholat itu tradisinya orang Arab, itu bukan ajaran Islam. Ngapain sholat? Ketika dia tidak sholat dengan pembangkangan seperti itu sudah dihukumi kafir, sudah dihukumi murtad. Kalau dalam hukum Islam ini harus ditangkap, dimasukkan penjara, suruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, selamanya di penjara sampai mati. Kalau dalam hukum Islam. Kemudian kalau ada orang tidak sholat, ditanya, kenapa jenengan nggak sholat? Ya saya sadar sholat ini kewajiban, tapi saya masih malas. Nah, dia tidak sholat, tidak ada pembangkangan atas kewajiban itu, cuma dia malas saja. Dia tidak sampai dihukumi kafir, tapi fasik itu berdosa. Tetap dia terkena hukuman ditaksir, ya, disuruh bertobat. Nah, makanya penyakit sombong itu menyebabkan seseorang masuk neraka dan tidak akan dikeluarkan dari neraka, tidak akan masuk surga. Orang yang masih ada kesombongan di dalam hatinya. Ada penjelasan begini: perbuatan dosa yang dilakukan karena kelalaian dengan perbuatan dosa yang dilakukan dengan kesombongan, itu hukumannya beda. Orang berbuat dosa karena lalai, bukan karena sombong, masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, ya, nanti dalam ayat selanjutnya, ya, lalai, ya, dia terkena godaan setan, itu masih ada potensi diampuni. Ya. Tetapi dosa yang dilakukan karena kesombongan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertobat. Seperti yang dilakukan oleh iblis, dia berbuat dosa karena kesombongan. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Kita harus membersihkan hati kita dari kesombongan. Karena kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekalipun hanya sebesar biji sawi. Baik, selesai ayat 34. Sekarang ayat berikutnya, ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di surga. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Kemudian wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan-makanan yang ada di surga yang banyak dan baik itu di mana saja yang kamu sukai. Silakan, semua makanan yang ada di surga makan sesuka. Tetapi pesan Allah, wala taqraba, kalian berdua jangan mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kalau kalian berdua mendekatinya, nanti kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu ada dua. Ada zalim pada orang lain, ada zalim pada diri sendiri.
Zalim pada orang lain itu seperti menyakiti, mengambil hak orang, memfitnah dan seterusnya. Kalau zalim pada diri sendiri itu pada saat kita membangkang dari perintah Allah, durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, itu namanya zalim pada diri sendiri. Jadi ketika orang berbuat dosa, pada hakikatnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Karena dengan berbuat dosa nanti dia akan disiksa oleh Allah. Berarti dia akan menyakiti dirinya dengan perbuatan dosa. Itu namanya zalim pada diri sendiri. Seperti halnya Allah mengingatkan Nabi Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Kalau kalian mendekatinya, berarti kalian akan termasuk orang yang zalim. Zalim pada diri sendiri karena tidak memenuhi atau tidak menuruti apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan pemuliaan Nabi Adam yang berikutnya. Jadi Nabi Adam pertama dimuliakan karena memiliki ilmu yang mengalahkan para malaikat. Yang kedua, Nabi Adam dimuliakan dengan cara apa? Para malaikat disuruh bersujud kepadanya. Yang ketiga, Nabi Adam dimuliakan dengan cara apa? Disuruh tinggal di surga. Allah mengabarkan tentang kemuliaan yang Allah karuniakan kepada Nabi Adam. Setelah dia memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, lalu selanjutnya Allah mempersilakan Nabi Adam untuk tinggal di surga, di tempat yang mana saja di bagian surga, memakan apa saja yang ada di surga, kecuali satu tadi, jangan mendekati pohon, satu pohon. Nanti kita jelaskan pohonnya itu apa. Sebelum kita membahas tentang Nabi Adam tinggal di surga, dalam tafsirnya dijelaskan bahwa sebelum Nabi Adam tinggal di surga, Allah menciptakan terlebih dahulu Hawa, istrinya. Ya. Di sini disebutkan Muhammad bin Ishaq berkata, setelah mencela iblis, Allah memberikan pengarahan kepada Nabi Adam agar Adam tinggal di surga. Tetapi sebelum Nabi Adam tinggal di surga itu, Allah memberikan pengarahan. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, setelah mendapatkan pengarahan dari Allah, Nabi Adam tertidur. Kemudian setelah Nabi Adam tertidur, diambillah sepotong tulang rusuk dari sisi tubuhnya sebelah kiri. Makanya wanita terbuat dari tulang rusuk pria, ini sejarahnya. Ya. Jadi tulang rusuk sebelah kiri diambil oleh Allah. Kemudian dibalut dengan sepotong daging, sementara Adam masih tertidur. Lalu Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa, dari tulang rusuk itu. Selanjutnya Allah menyempurnakannya menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Ketika rasa kantuknya telah gila, Adam terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke samping sambil berkata, ya, dagingku, darahku, dan istriku. Nah, sebutannya begitu. Ya. Setelah nengok ada orang lain perempuan, Nabi Adam mengatakan, dagingku, darahku, dan istriku. Setelah Allah menjadikan bagi Nabi Adam seorang istri dan menjadikannya tenang bersamanya, maka Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Kamu dan istrimu tinggal di surga. Wa kula minha ragada haitsu syi'tuma. Silakan makan semua yang ada sesukamu. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Setelah Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Adam, yaitu jangan mendekati satu pohon. Dalam tafsir dijelaskan terjadi perbedaan pendapat para ulama yang dimaksud dengan pohon itu apa. Ada ulama yang mengatakan pohon itu adalah pohon anggur, ada yang mengatakan pohon gandum, ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan
pasti berhadas. Ada juga yang mengatakan buah itu adalah buah yang biasa dimakan oleh malaikat agar mereka menjadi kekal di surga. Makanya dinamakan, ada yang menyebut buah khuldi. Ya, khuld itu artinya kekal. Ya. Khalidina kan kekal. Khuld, buah khuld, buah khuldi artinya buah yang kalau dimakan akan menyebabkan kekal. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian ya, Nabi Adam digoda dan Hawa itu ya, oleh iblis. Ya. Kenapa Allah melarang memakan buah itu? Karena nanti kalau kamu memakan buah itu, kamu nanti akan kekal langgeng di dalam surga. Ya. Adam tahan dengan godaan itu, Hawa yang tidak tahan. Begitu ya. Yang meminta agar memakan buah itu. Akhirnya fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Ya. Kemudian mereka berdua memakannya. Setelah itu fa'akhrajahuma mimma kana fi. Keduanya dikeluarkan dari surga. Dari keadaan semula. Keadaan semula itu yang dimaksud tadinya berpakaian menjadi tidak berpakaian. Dari tempat tinggal yang lapang, dari rezeki yang menyenangkan dan ketenangan, diusir, disuruh turun. Allah berfirman, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Yakni tempat tinggal, maksudnya sampai waktu yang ditentukan, sampai datangnya hari kiamat. Di bumi ada kesenangan hidup. Di sini disebutkan ada tempat tinggal, ada rezeki, dan sampai waktu yang ditentukan yaitu hari kiamat. Bapak yang dirahmati Allah, dalam tafsir dari ayat ini dijelaskan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam sebagai seorang lelaki yang berbadan tinggi. Nabi Adam itu badannya tinggi, rambutnya lebat, seolah-olah beliau adalah pohon kurma yang tinggi, seperti pohon kurma. Ketika Nabi Adam mencicipi pohon itu, jatuhlah pakaiannya, telanjang. Yang pertama kali terlihat jadinya adalah auratnya. Ketika ia melihat auratnya, ia berusaha lari menyembunyikan diri di dalam surga. Pada saat lari, disebutkan di sini, rambutnya tersangkut di pohon itu. Berarti kan saking tingginya Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman, hai Adam, apakah engkau berusaha lari dariku? Tatkala Nabi Adam mendengar perkataan Allah, dia berkata, wahai Rabbku, tidak, akan tetapi aku malu. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada penjelasan dalam tafsir ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan Imam Hakim. Ternyata Nabi Adam tinggal di surga itu cuma sebentar. Nabi Adam pernah tinggal di surga itu cuma sebentar. Disebutkan di sini. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tidaklah Adam tinggal di surga melainkan di waktu antara sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Cuma sebentar. Dari habis asar sampai menjelang maghrib di surganya. Hadis ini sahih menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, setelah Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, disuruh turun. Disebutkan di sini kata Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di daerah Dahna, daerah yang terletak antara Mekah dan Taif. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, ada riwayat lain, Nabi Adam diturunkan di negeri India. Dan Hawa
diturunkan di Jeddah, sedangkan iblis diturunkan di daerah Tinisa, di luar kota Basra. Nah itu jadi bisa-bisa Nabi Adam di India, ya mungkin bisa dilihat ya gambar orang itu gede tinggi ya, karena Nabi Adam diturunkannya di situ. Kemudian Hawa diturunkannya di Jeddah. Kemudian Imam Muslim, Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan darinya. Hari itu Nabi Adam diciptakan, hari itu pula Nabi Adam dimasukkan surga, dan di hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan lagi dari surga. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Makanya Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Jadi pimpinannya hari adalah hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat berikutnya masih kisah tentang Nabi Adam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang taubat dan doa Nabi Adam alaihissalam. Ada yang berpendapat bahwa kalimat dalam ayat ini ditafsirkan dengan firman Allah. Tadi kan dikatakan ya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Itu kalimat itu apa? Ya. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Itu kalimatnya apa? Dalam tafsirnya disebutkan bahwa Nabi Adam diajari oleh Allah kalimat untuk bertobat. Ya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf 23. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi. Nah, setelah Nabi Adam berdoa itu, fataba alaihi, maka kemudian Allah menerima taubatnya. Makanya salah satu doa sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah, permohonan ampun atas dosa kita, ya doanya Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ada lagi riwayat yang menjelaskan ya, Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, dari Allah. Kalimatnya apa? Disebutkan di sini dari Ibnu Abbas bahwa ada dialog antara Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialognya begini. Nabi Adam berkata, "Wahai Rabbku, bukankah Engkau telah menciptakan diriku?" Maka dikatakan kepada Adam, "Benar." Kemudian Nabi Adam berkata lagi, "Bukankah Engkau telah meniupkan ruh milikmu ke dalam diriku?" Dikatakan, "Benar." Kemudian Nabi Adam kembali berkata, "Dan aku bersin." Lalu Engkau mengucapkan, "Yarhamukallah." Sedangkan rahmatmu mendahului umur kamu. Dikatakan, "Benar." Kemudian Nabi Adam berkata lagi, "Dan Engkau telah menetapkan bahwa aku melakukan perbuatan ini." Dikatakan, "Benar." "Apabila aku bertobat, apakah Engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Dikatakan, "Iya." Makanya kalau kita pengen masuk surga, perbanyak istighfar, perbanyak bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi.
Dalam hadis sahih Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, akfaru, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Rasulullah beristighfar, bertobat setiap hari lebih dari 70 kali. Ya. Karena di sini ada contoh dari Nabi Adam. Kata Nabi Adam, kalau saya sudah bertobat, apakah engkau akan memasukkan aku kembali ke surga? Kata Allah, iya. Maka disebutkan di sini, fataba alaihi, Allah menerima tobat Nabi Adam. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ditegaskan dalam ayat yang lain, An-Nisa 110, wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan keburukan, au yadhlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang kisah Nabi Adam, Hawa, dan Iblis. Ya, bisa kita ambil hikmahnya agar kita hati-hati dengan godaan setan yang akan menggelincirkan kita untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah berikutnya, kita harus memperbanyak istighfar dan bertobat atas dosa-dosa kita supaya kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.